Hello students, how are you today? I hope you all are fine. Welcome to my English class with me, Mem Retno. In my English class now, we will discuss about modal verb should and must. Are you ready students? Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris yang berjudul We Know What to Do pada chapter 3. Apa yang akan kita pelajari di sini? We will learn to give suggestion and to state rules and obligation. Yang pertama, kita akan belajar to give suggestion. Apa toh to give suggestion itu? Untuk memberikan saran, yaitu dengan menggunakan modal verb should yang artinya seharusnya dan atau should not sebaiknya jangan. Jadi kamu memberikan saran kepada teman kamu, memberikan saran kepada orang lain. Misalnya ada teman kamu yang begadang misalnya begitu. Jadi kamu memberikan saran supaya kamu tidak begadang. Sebaiknya kamu jangan begadang. Seperti contoh pada berikut ini. You should speak politely. Kamu seharusnya berbicara dengan sopan. Apalagi terhadap orang yang lebih tua dari kamu, terhadap orang tua kamu. Jadi you should speak politely. Kemudian bisa juga kita kasih contohnya lagi. You should not throw the rubbish anywhere. Kamu seharusnya jangan membuang sampah sembarangan. Di sekolah, di rumah, di tempat kamu toilet, tempat kamu bermain dimanapun. Nah, jadi kata should di sini, kata should di sini, kata should not di sini itu adalah untuk to give suggestion. Jadi untuk memberikan saran. Seharusnya atau sebaiknya jangan. Nah, pada contoh-contoh ada banyak contoh nanti, ada banyak percakapan nanti yang bisa kamu simak untuk memberikan saran. Jadi nanti kamu bisa melihat video yang Mem Retno berikan untuk kamu perhatikan dan kamu simak baik-baik, yaitu tentang to give suggestion. Hello students, now I want to explain about suggestion. What is suggestion? Suggestion di sini maksudnya untuk memberi saran atau nasihat. Modal verb yang dipakai adalah should yang artinya seharusnya dan should not artinya sebaiknya jangan. Look at the dialogue. Perhatikan dialog berikut ini. I get toothache. You should go to the dentist. I will have a test tomorrow. You should not stay overnight. Pada percakapan antara Benny dan Adam, di situ Benny sedang sakit gigi dan Adam menasehati, kamu seharusnya pergi ke dokter gigi. Kemudian pada dialog yang kedua, Jane itu akan mengikuti ujian besok. Maka jika memberikan nasihat, should not stay. Kamu sebaiknya jangan begadang. Pay attention at the pattern to give suggestion. Perhatikan pola yang dipakai untuk memberikan saran atau nasihat. Kita lihat di polanya. You should go to the dentist. You di situ subjeknya, kemudian should diikuti dengan verb 1. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi.
Kemudian negative sentence, Jane should not stay overnight. Should not, kemudian diikuti stay. Stay di situ adalah verb 1. Jane sebaiknya jangan begadang. Kemudian interrogative sentence, should Andi speak politely? Should diikuti subjek, kemudian verb 1. Do you understand what I explained? I hope that. Dan kemudian berikutnya yaitu to state rule and obligation, untuk menyatakan kewajiban dimanapun. Jadi pasti akan di suatu tempat, di kamu sekolah ataupun di kantor, itu pasti ada yang namanya kewajiban. Nah, kita menggunakan kata must yang artinya harus dan must not itu dilarang. Nah, sekarang kita lagi di Indonesia lagi di masa pandemi. Nah, pasti mempunyai ada aturan-aturan yang harus kamu patuhi. Harus ada larangan-larangan yang kamu harus patuhi. Nah, contohnya, you must wash your hand. Berarti kan kamu harus mencuci tanganmu. Harus, karena untuk menjaga kesehatan kita, supaya jadi kita harus mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, itu aturan untuk di era new normal di pandemi COVID-19. You must not go to the crowded places. Kamu dilarang pergi ke tempat-tempat keramaian. Jadi ke tempat-tempat yang berkerumun. Jadi kamu dilarang. Nah, sekarang kalau kamu di sekolah, ada sebuah aturan juga yang harus kamu patuhi, yaitu you must wear batik on Thursday. Kamu harus mengenakan batik di hari Kamis. Jadi itu harus, tidak boleh dilanggar. You must not bring handphone to school. Kamu dilarang membawa handphone ke sekolah. Nah, contoh-contoh nanti di pandemi ataupun di sekolah nanti ada banyak sekali di video saya, nanti bisa kamu simak untuk melihat apa tuh contoh-contohnya kalau itu sebuah aturan ataupun sebuah larangan. Dan di situ juga ada pola kalimatnya, bagaimana cara membuat kalimat baik dengan menggunakan should, baik dengan menggunakan must. Dan juga ada ringkasan, jadi sebetulnya itu untuk suggestion itu apa, kalau dilanggar bagaimana, begitu juga untuk aturan yang harus kamu patuhi. Okay, student, we continue the next subject about obligation. Obligation adalah kewajiban atau keharusan. Dan model verb yang dipakai pada obligation adalah must, yang artinya harus, dan must not, artinya dilarang. Anak-anakku, kali ini kita sedang mengalami bencana non-alam, yaitu COVID-19. Ada banyak keharusan atau kewajiban yang diterapkan dan harus kalian patuhi. Kita lihat contoh-contoh berikut ini. You must always wash your hands. Kalian harus sering mencuci tangan. You must keep distance. Kalian harus jaga jarak dengan orang lain. You must not touch your face. Hindari menyentuh mukamu. Apalagi kalau tangan kamu kotor ya. Hindari menyentuh mukamu. You mustn't shake your hands. Hindari jabat tangan. You mustn't go to the crowded place.
and avoid crowds. Hindari bepergian dan keramaian. Nah, itu adalah keharusan atau kewajiban yang harus dipatuhi di masa COVID-19. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh aturan atau kewajiban yang ada di sekolah. The students must wear batik on Thursday. Murid-murid harus berseragam batik di hari Kamis. Di SMP 6, setiap hari Kamis kamu harus berseragam batik. The student must come on time to school. Murid-murid harus datang tepat waktu ke sekolah. Karena kita sedang daring, maka kamu juga harus tepat waktu untuk mengikuti daring. The student must not come late to school. Murid-murid dilarang datang terlambat ke sekolah. The student must not bring handphone to school. Murid-murid dilarang membawa HP di sekolah. Kamu lihat di situ ada contoh yang berupa aturan dan berupa larangan. Yang aturan menggunakan must wear, must come. Kemudian pada larangan mustn't come, mustn't bring. Please pay attention about the pattern of showing obligation and showing prohibition. Untuk menunjukkan keharusan, kamu lihat polanya. I must wear hat. We must come on time to school. Jadi menggunakan subjek, kemudian must, kemudian verb 1. Pada showing prohibition atau larangan, polanya adalah subjek, must not, dan verb 1. We mustn't shake hands. The student mustn't come late to school. Oke, kamu lihat perbedaan ya, showing obligation dan showing prohibition. Suggestion vs obligation. Setelah saya menerangkan tadi tentang suggestion dan obligation, sekarang kita lihat rangkumannya. Suggestion itu bermakna saran, sedangkan obligation itu bermakna kewajiban. Untuk suggestion menggunakan should yang artinya sebaiknya dan should not yang artinya sebaiknya jangan. Sedangkan obligation itu menggunakan must yang artinya harus atau wajib dan must not yang artinya dilarang. Untuk suggestion, bila tidak dipatuhi, tidak ada sanksi formal. Tetapi kalau obligation, bila tidak dipatuhi, ada sanksi sosial. Sudah jelas ya perbedaan suggestion dan obligation. Saya kira cukup untuk keterangan ini. Semoga aja anak-anak semua paham dengan apa yang sudah kita bahas pada session kali ini. Thank you for your attention. Don't forget to like and subscribe of my YouTube. Thank you.